Rumah La Liga bersama dengan saya Enji Ang. Dipastikan di sini Enji sangat semangat untuk kembali bertemu dengan kalian dan juga bertemu dengan pengamat pencinta sepak bola yang akan ngobrol-ngobrol sama Enji. Bung Putra, sama semangatnya hari ini sama Enji? Tentu dong, harus dong, pasti. Oh, kalau udah ngobrol sama Bung Putra itu pasti langsung paling banyak banget pembahasan yang akan kita bahas nih. Apalagi kalau kita menilai ini memasuki pekan kelima di Liga Spanyol ya. Di 4 pekan sebelumnya ini kita juga bisa melihat posisi dari para tim ini di klasemen itu naik turun seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya nih. Dan Rumah La Liga juga memiliki informasi tentang pertandingan pekan kemarin. Ini dia tayangannya. Real Madrid mendapat tamu kuat Real Betis dalam lanjutan La Liga Santander 2022-2023. Raihan poin sama membuat Los Galacticos wajib menang untuk menjauhkan margin poin. Upaya Real Madrid langsung terlihat. Pada menit 9, pemain timnas Brazil Vinicius Junior menceploskan bola ke gawang Rui Silva usai menerima umpan David Alba. Keunggulan Madrid tak tertahan lama. 8 menit berselang, Sergio Canales sukses mencetak gol ke gawang mantan timnya. Pada menit 20, Tchouaméni nyaris saja kembali membawa Madrid unggul, namun tanduknya masih dapat digagalkan penjaga gawang lawan. Skor sama kuat, 1-1 pun bertahan hingga jeda. Pada menit 65, Rodrigo menaklukkan gawang Real Betis untuk mencetak gol kemenangan usai menerima umpan dari Valverde. Raihan 3 poin membuat Real Madrid berada di puncak klasemen dan memberikan kekalahan perdana Real Betis. Poin sempurna juga diraih Barcelona. Memainkan trio Raphinha, Lewandowski, dan Dembele sejak awal laga membuat serangan Barca sulit dibentuk Sevilla. Dembele yang mengirim bola dari tengah lapangan mengirim umpan ke Lewandowski. Sempat dihalukan Sevilla, namun Raphinha yang berada tempat di mulut gawang dengan mudah menanduk bola. Robert Lewandowski tak mau ketinggalan dalam urusan mencetak gol. Pemain timnas Polandia itu berhasil memanfaatkan bola hasil umpan Jules Koundé untuk menggandakan keunggulan. Jules Koundé lagi-lagi berperan dalam gol Barcelona pada menit 50. Giliran Eric Garcia yang menerima servis dari Koundé sekaligus menutup laga dengan kemenangan 3-0. Hasil ini membuat Barca menggeser Real Betis dengan duduk di peringkat kedua. Tertinggal 2 poin dari Real Madrid. Pesta gol mewarnai kemenangan Villarreal atas Elche, tim kapal selam kuning yang ditahan Getafe pada partai sebelumnya tampil superior. Gerard Moreno membuat keunggulan pada menit 26 usai terlepas dari pegawalan bek lawan. 10 menit berselang, gol giliran Giovanni Lo Celso yang mencetak gol melalui sepakan keras kaki kirinya. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. 2 gol tambahan tercipta di penghujung partai. Francisco Kelim dan Jose Luis Morales memastikan keunggulan telak Villarreal 4-0. Hasil ini mengembalikan Villarreal ke 3 besar dengan raihan 10 poin atau sama dengan Barcelona. Langsung aja nih, tanggapan dari Bung Putra mengenai jalannya pertandingan di pekan keempat. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana pekan keempat kemarin berlangsung, di situ kan ada 8 tim yang meraih kemenangan ya. Jelas seperti tim-tim besar seperti Real Madrid, kemudian Barcelona, Villarreal, kemudian juga ada juga 2 tim yang akhirnya di musim ini di pekan keempat berhasil memenangkan pertandingan dan mendapatkan kemenangan perdana. Oke. Jadi di situ ada Espanyol dan juga ada Real Valladolid yang akhirnya mereka berhasil menang dengan skor tipis 1-0 dan akhirnya ini adalah poin 3 pertama mereka di La Liga musim ini. Nah, dan kalau kita melihat partai lainnya pun juga di situ ada 4 tim yang harus berbagi dengan harus puas bermain dengan mendapatkan 1 angka. Seperti ada Real Sociedad yang menghadapi Atletico Madrid dengan skor 1 sama. Kemudian di situ juga ada Mallorca yang menghadapi Girona juga dengan skor 1 sama. Jadi memang kalau kita lihat ya tim-tim besar dan juga tim-tim yang di partai sebelumnya kembali meraih kemenangan di pekan keempat ini. Seperti kecuali mungkin Real Betis kalah dari Real Madrid, tapi Barcelona menang dengan skor telak. Kemudian di situ juga ada Celta Vigo, pesta gol juga ke gawang Cadiz dengan skor 3-0. Kemudian juga ada Getafe yang kembali menelan kekalahan dengan skor telak dengan skor 5-1 dari Valencia. Dan juga di situ ada Villarreal yang juga berpesta gol dengan skor 4 gol ke gawang Elche. Jadi memang ya di pekan keempat banyak sekali pertandingan yang dengan pesta gol ya, dan juga di situ ada kejutannya adalah Espanyol dan juga Real Valladolid yang akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan perdana mereka di La Liga. Semua itu sesuai dengan prediksi dari Bung Putra atau ada yang meleset nih?
Kalau prediksi jelas mungkin pertandingan antara Atletico mau menghadapi Sociedad tentunya itu sudah sesuai prediksi ya. Tapi kalau sebagai fans Atletico saya pengen menang. Oh, iya. Kan dari kemarin juga udah dibilang ya kan anaknya tuh Atletico banget. Iya, tapi kan gitu. ternyata ya dengan skor 1-1 di Anoeta saya kira memang hasil yang cukup bagus juga untuk Diego Simeone karena di partai sebelumnya Atletico juga sempat kalah kan menghadapi Villarreal dengan skor 2-0 dan untuk yang lainnya saya kira memang sudah sesuai ya prediksi. Tapi lagi-lagi kembali Sevilla di situ Sevilla yang masih terseok-seok dan kembali menelan kekalahan. Jadi ya inilah bagaimana kita harus melihat Sevilla di pekan-pekan berikutnya. Apakah Sevilla itu bisa bangkit atau tetap terpuruk itu dia. Kita lihat nanti ya, secaranya masih lumayan panjang juga perjalanan Betul dari Liga sekali. Spanyol. Dan kalau ngomongin tentang Liga Spanyol, kembali lagi pasti ada dua tim yang selalu menjadi perbincangan sangat panas, yaitu ada Real Madrid dan juga Barcelona. Kalau kita melihat dari klasemen sekarang, mereka ini terpaut 2 angka ya, 2 poin. Nah, apakah mungkin dua tim ini nanti akan begini terus posisinya, gesek-gesekan, dan posisinya tetap, kalau sekarang kan kita lihat kan Madrid nih, Ya, yang peringkat satu ya. ada 12 nih poinnya ya kan, yang terpaut 2 angka dari Barcelona yang 10, atau mungkin nanti ada kejutan dari tim-tim lainnya yang mungkin tim kuda hitam untuk mengacaukan posisi mereka. Nah, ini kalau kita berbicara La Liga, pasti semua orang di seluruh dunia, semua Ngomongin fans dari La dua Liga ini, pasti hanya ya. berbicara mengenai Barcelona dan juga Real Madrid. Apalagi juga kalau menarik jauh ke belakang dari misalkan dari berpuluh-puluh tahun lalu, dari tahun 50-an, 60, 70, 80, sampai sekarang memang dua nama inilah yang mendominasi La Liga ya. Sorry, berarti itu sebenarnya dari tahun-tahun dulu itu Betul. tidak pernah bergeser tenggeran dua ini ya? Dua ini tim Real Madrid dan Barcelona ini selalu menjadi tiga tim teratas yang selalu meraih gelar La Liga dan juga persaingannya yang selalu setiap musim pasti akan ada persaingan ketat dari kedua tim konsisten ini. ya, Betul ternyata sekali. dari dulu rivalnya. Ya, Oke. tapi tidak boleh dilupakan bahwa dalam 10 tahun terakhir di situ ada nama Atletico Madrid yang mulai mencoba untuk memberikan tekanan dan juga warna baru karena di dalam 10 tahun terakhir ya di situ memang Real Madrid menjadi juara La Liga sebanyak 3 kali, kemudian juga Barcelona menjuarai La Liga sebanyak 5 kali. Tapi ada nama Atletico Madrid yang menjadi juara La Liga di musim 2013-2014 dan juga kemarin di musim 2020-2021. Nah, jadi saya kira memang di musim ini mungkin tetap ya Barcelona dan juga Real Madrid akan menjadi dua tim yang akan selalu bersaing di papan atas, saling kejar-mengejar ataupun juga saling bergantian di posisi 1. Tapi nantinya tim-tim seperti Atletico Madrid, kemudian juga jangan dilupakan ya Villarreal yang tampil juga sepanjang musim ini masih sangat baik. Terus ada juga nama Real Betis. Nah, ya inilah tim-tim, 3 tim yang saya kira bisa menjadi pesaing di La Liga musim ini. Dan ngomong-ngomong Real Betis nih, kalau kita ngomongin mereka nih, mereka harus mengakhiri rekor nih selalu menang dari 3 pertandingan di tangan Real Madrid sendiri. Nah, dari kemenangan ini sebenarnya yang menjadi kunci kemenangan siapa sih Bung Putra? Nah, kalau Real Madrid menghadapi Real Betis, memang kan ini adalah laga perdana Real Madrid di kandang ya, di Stadion Santiago Bernabeu, karena sebelumnya Real Madrid main 3 kali laga tandang dan semuanya berhasil menang, sehingga ketika mereka bermain di Bernabeu dengan mengantongi 3 kemenangan dalam laga tandang, tentunya bermain di Bernabeu semakin nyaman untuk mereka, semakin bisa dikatakan ya untuk fans Madrid pasti mereka optimis sangat tinggi, dan ternyata betul skor adalah 2-1 kemenangan untuk Real Madrid. Dan tapi di sini catatan saya adalah sebenarnya Real Betis tuh permainannya tidak buruk, mereka bermain sangat baik, namun memang ya Masih kalah lah ya. dan gitu. penampilan Thibaut Courtois yang saya kira juga sangat sangat baik di bawah misar gawang, sehingga banyak peluang juga dari Real Betis yang akhirnya bisa digagalkan. Dan itu tadi Real Betis saya kira juga sebenarnya kan tampil sebelumnya juga menang terus, mereka belum pernah mengalami kekalahan sehingga sampai akhirnya bertemu dengan Real Madrid, kemudian kalah dengan skor 2-1, dan ini adalah memang ya ujian untuk Manuel Pellegrini, apakah timnya jika menghadapi tim besar itu bisa menunjukkan performa yang bagus atau tidak. Tapi ternyata ya walaupun mereka bisa bermain sangat baik, bahkan ball position pun juga 50-50. Jadi sama kuat sebenarnya, tapi memang ya itu balik lagi hasil akhir dimiliki oleh Real Madrid. Dan ya secara permainan saya kira sesungguhnya ini juga sangat baik untuk Real Betis ya, karena walaupun kalah mereka tetap tampil begitu apik. Manuel Pellegrini membangun Real Betis hingga saat ini juga ya perjalanannya cukup panjang ya sampai detik ini. Jadi memang ya ini adalah hasil yang sangat disayangkan untuk Real Betis, tapi untuk kedepannya saya kira Real Betis akan kembali bangkit ya, akan bisa. Dan Real Betis harus banyak, memaksimalkan di mana ini untuk para pemainnya agar bisa ya menaikkan atau mungkin bisa menyamai kedudukan nantinya ke depan. Nah, kalau untuk Real Betis saya kira jelas skuad saat ini memang sudah sangat bagus ya dari segi lini belakang, lini tengah dan juga lini depan, apalagi juga sekarang sebenarnya pemain-pemain yang dimiliki Real Betis saat ini adalah pemain-pemain yang memang sudah di musim sebelum-sebelumnya tuh sudah sering main bersama. Jadi di gelandang dua midfielder mereka, di situ ada Andres Guardado dan juga Guido Rodriguez yang memang dua pemain yang menjadi jantung lini tengah dari Real Betis. Kemudian juga di depan juga sekarang Borja Iglesias juga semakin tajam dan juga semakin dipercaya oleh Manuel Pellegrini untuk mengisi posisi utama dari striker. Kemudian Juanmi yang biasanya juga
menjadi striker, kemudian digeser ke kiri, sekarang menjadi sayap kiri. Ditambah juga seorang Sergio Canales yang jelas talentanya juga ya Tidak semua diragukan fans dari La lagi Liga ya. juga tahu. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat, kalau saya melihat di sini, di klasemen sementara, di top 10 gitu ya. Di peringkat 10 itu ada Valencia. Nah, Ya. bicara mengenai Valencia yang sekarang memiliki, kalau kita melihat ini ada 6 poin. Kembali meraih kemenangan juga setelah kemarin tuh sempat kalah ya. Dan mungkinkah ini menjadi sinyal kebangkitan dari Valencia sendiri? Ya, kalau Valencia di 2 laga sebelumnya, sebelum mereka meraih kemenangan yang sangat besar, Ya. mereka kalah dengan skor tipis yaitu 1-0 menghadapi Atletico, kemudian juga kalah 1-0 menghadapi Athletic Bilbao, dan tiba-tiba ketika menghadapi Getafe, Valencia meledak, Menang. kemudian juga permainan mereka bisa dikata menggila gitu Ya. ya, dan akhirnya bisa menang dengan skor telak 5-1. Dan ini juga sangat menarik, kenapa? Dan juga karena gini, karena dari catatan saya, Valencia sebelum berusaha transfer ditutup, mereka sempat harus kehilangan 3 pemain yang menurut saya sangat penting. Di situ ada Carlos Soler yang tiba-tiba di menit-menit bursa transfer pindah ke Paris Saint-Germain. Kemudian juga di situ juga ada Gonzalo Guedes yang pindah ke Wolverhampton, dan ada juga Maxi Gomez yang harus ke Turki, yaitu ke Trabzonspor. Dan ini adalah 3 pemain yang di musim-musim sebelumnya itu selalu menjadi pemain kunci dari Valencia. Bahkan untuk Carlos Soler juga sudah berada di Valencia sejak 17 tahun dari akademi, yang tadinya akan menjadi ibaratnya ikon dari Valencia, ternyata malah memutuskan cabut pindah, juga. iya, cabut ke PSG. Dan itu dia, tidak adanya 3 pemain ini, ternyata Rino Gattuso bisa tetap memberikan warna untuk permainan Valencia dengan permainan yang atraktif. Bahkan dengan setelah 3 pemain ini cabut, Rino Gattuso langsung menambalnya dengan mendatangkan pemain-pemain baru, seperti di situ ada Samu Castillejo, kemudian ada Samuel Lino. Kemudian di situ juga ada Nico Gonzalez yang akhirnya ketika menghadapi Getafe, ketiga pemain baru ini menciptakan gol semuanya. Jadi memang pembelian yang dilakukan oleh Gattuso ini sesuai dengan strategi yang ingin dimainkan oleh Gattuso, dan itu tadi. Dan di bursa transfer pun di akhir-akhir penutupan, Gattuso pun juga akhirnya mendatangkan Justin Kluivert, kemudian di situ juga ada Alex Moriba, dan tentunya ada Edison Cavani di situ. Jadi memang ya Valencia sudah saatnya bangkit, harus bangkit ya, karena harus itu dia. Dan sekarang 3 pemain barunya juga tidak mengecewakan, betul, ya kan? Tapi kita nggak betul. tahu apakah dari mendatangkan 3 pemain baru ini nantinya akan mampu menggantikan performa dari 3 pemain yang udah cabut ini. Betul. Kita akan melihat bagaimana jalannya pertandingan juga. Nah, selanjutnya bukan hanya Valencia saja yang sepertinya mencuri perhatian dari para penikmat pencinta sepak bola. Tapi kalau kita melihat di sini juga Villarreal atas Elche juga membuat tim asuhan Unai Emery ini masuk ke 3 besar. Nah, tanggapannya dong Bung Putra. Ya, sejauh ini Villarreal yang tampil sangat memukau dan juga atraktif ya. Justru jujur saya melihat Villarreal ini adalah salah satu tim yang kalau kita nonton pertandingan tuh enak banget ditonton. Seru gitu ya? Iya, enak, dan karena permainan juga bagus. Bagaimana, itu tadi kalau misalkan kita fans sepak bola, kita menyebutnya bagaimana Unai Emery ketika menangani Valencia dari musim 2020, langsung menggunakan Emery Ball. Jadi kita menyebutnya adalah Emery Ball. Bagaimana Unai Emery mengimplementasikan filosofi sepak bolanya dia ke dalam tim agar bermain one touch football, kemudian juga main progressive football, bagaimana bola mengalir begitu cepat dari kaki ke kaki, menyebabkan lawan juga harus lari ke sana kemari untuk mengejar bola gitu kan. Kocar-kacir nih. Ya, dan akhirnya itu dengan adanya one touch football, Emery Ball ini, kemudian permainan efektif dari Villarreal ditopang juga dengan striker-striker Villarreal, pemain depan yang juga memang memiliki kecepatan dan lagi-lagi sesuai dengan skema yang diinginkan oleh Emery. Jadi memang ya melihat Villarreal saya kira juga sejauh ini ya bisa berbicara banyak lah, dan kedepannya saya kira juga bukan hal yang mustahil untuk Villarreal bisa bahkan juga mungkin bisa setidaknya melakukan challenge untuk Real Madrid dan Barcelona untuk meraih gelar La Liga gitu. Walaupun masih terlalu dini, tapi ya tidak menutup kemungkinan. Nggak ada salahnya juga kan kita juga prediksi, ngobrol-ngobrol. Karena kalau kita melihat nih sekarang klasemen sementara juga sudah semakin berwarna daripada pekan-pekan sebelumnya. Oke, baiklah, ini dia klasemen sementara La Liga Santander 2022-2023 pada pekan keempat. Di sini poinnya Real Madrid masih berada di peringkat pertama dan unggul 2 poin dari Barcelona dan juga Villarreal seperti yang sudah kami bahas tadi. Sementara itu Osasuna konsisten ada di 5 besar usai menang 2-1 atas Rayo Vallecano. Sementara Atletico Madrid ini terlihat masih kesulitan untuk bersaing di papan atas dengan duduk di peringkat ke-7. Kalau kita melihat juga ada 3 tim yang masih berkutat di papan bawah, yakni Elche, Getafe dan juga Cadiz, di mana zona rawan juga ditempati Sevilla yang memiliki poin yang sama dengan zona degradasi. Nah, udah kita lihat nih tentang klasemen sementara. So far kita melihat sampai pekan keempat memasuki pekan kelima dari prediksi Bung Putra,
tim mana yang akan bergerak terlihat menyita perhatian nih? Ya, ini kalau klasemen sementara masih sengit ya di papan atas ya, karena di situ Real Madrid berhasil menyapu bersih dengan 4 kali kemenangan, poin 12, kemudian diikuti oleh Barcelona dan juga Villarreal ya dengan betul. 10 angka. Kemudian juga di situ ada Real Betis dan juga Osasuna yang tidak boleh dilupakan karena secara mengejutkan mereka juga berhasil berada di peringkat 5 besar ya, yaitu dengan 3 kali kemenangan dan juga 1 kali kalah. Nah, ini dia yang menarik adalah di papan tengah, karena di papan tengah itu ada nama-nama seperti ada Athletic Bilbao, kemudian ada Atletico, kemudian ada Celta Vigo dan juga Real Sociedad yang sama-sama memiliki angka 7. Betul, itu dia, bahwa ini adalah 4 tim yang sebenarnya juga memiliki potensi besar untuk bisa berada di top 5 dan tapi ternyata kenyataannya hingga pekan keempat mereka masih belum bisa menunjukkan performa terbaiknya dan masih berada di papan tengah ya. Dan untuk papan bawah tentu yang menjadi catatan adalah bagaimana kita bisa melihat nama tim sebesar dan sekelas Sevilla berada di situ. Ya, betul. Ya, Sevilla dengan 1 poin dari 3 kali kekalahan dan juga hanya 1 kali imbang, serta di situ juga ada Cadiz yang sejauh ini belum pernah mendapatkan kemenangan, betul, dan juga selalu kalah dalam 4 pertandingan. Disinilah bagaimana kita melihat banyak sekali hal-hal yang tidak diduga gitu di La Liga hingga pekan keempat ini. Memangnya Cadiz tidak terduga ada di posisi 20 dari 20 tim? Karena Cadiz sebelumnya kan juga sempat bermain di La Liga ya, sempat bertahan di La Liga, kemudian juga di musim ini mereka kembali bermain di La Liga. Tapi itu Cadiz dengan pemain yang sudah memiliki pengalaman di La Liga ternyata mendapatkan hasil yang masih buruk gitu. Entah itu mungkin karena gini, Cadiz itu memiliki stadion yang bernama Ramon de Carranza. Kemudian mereka merubah namanya di musim ini menjadi nama baru, dan apakah saya nggak tahu kebetulan apa tidak, nama ini mungkin tidak membawa berkah gitu. Tapi ya nggak tahu ya gitu. belum bacaan potong tumpeng. Ada nggak sih di Spanyol potong tumpeng? Ya kita nggak tahu, namanya juga kebetulan ngobrol-ngobrol biasa aja. Oke, baiklah. Selain Cadiz yang dari tadi kami bicarakan, ini pasti tadi juga udah disebut sama Bung Putra bahwa Sevilla ini kenapa ada di papan bawah. Kalau kita bandingin juga sama musim lalu dia menjanjikan loh di papan atas. Ini malah sekarang papan bawah. Terlalu dini tapi sangat mengecewakan untuk fansnya Sevilla sendiri ya. Jelas untuk Sevillanistas justru ini sangat-sangat mengecewakan dengan melihat bagaimana tim sebesar Sevilla harus berada di peringkat bawah, hanya mendapatkan 1 angka dari 4 pertandingan dengan 3 kali kekalahan. Dan inilah yang akhirnya menjadi pertanyaan bagi semua orang dan juga dari publik sepak bola Spanyol, apa yang terjadi sebenarnya dengan Sevilla? Karena sebenarnya pelatih pun juga kualitas Julian Lopetegui tidak perlu dipertanyakan, karena memang pelatih yang memiliki jam terbang tinggi, pelatih yang memiliki kualitas dan visi bermain serta taktik yang begitu bagus. Namun apa yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan gitu. Karena kita tahu di musim lalu Sevilla dari 4 pertandingan Sevilla berhasil 2 kali menang dan juga 2 kali seri. Sedangkan di musim ini semua 3 kali kalah, 1 kali seri. Dan yang uniknya adalah di musim lalu dari 38 pertandingan Sevilla hanya mengalami 4 kali kekalahan. Sedangkan di musim ini baru berjalan 4 pekan sudah 3 kali kalah. Berarti artinya kan artinya kan hanya memiliki 1 lagi kesempatan untuk kalah nih hingga akhir musim. Sedangkan ini masih ada 34 pertandingan, Sevilla sudah kalah 3 kali. Nah, inilah yang harus segera diperbaiki oleh Julian Lopetegui. Namun saya melihat di sini catatan besar untuk Sevilla adalah kehilangan seorang Diego Carlos dan juga Jules Koundé di lini belakang benar-benar sangat berpengaruh untuk pertahanan dari Sevilla. Karena Diego Carlos yang pindah ke Aston Villa, kemudian juga Jules Koundé yang justru menyeberang ke Barcelona, membuat lini belakang dari Sevilla sekarang agak sedikit rapuh. Walaupun di situ mereka mendatangkan Tanguy Nianzou, pemuda 20 tahun dari Paris Saint-Germain yang memiliki postur tubuh 191 cm, tapi penampilan Nianzou juga belum begitu maksimal di situ. Dan mungkin karena baru. Itu dia, karena baru, ditambah juga Sevilla saat ini sedang krisis lini belakang karena di pertandingan menghadapi Barcelona, seorang Nemanja Gudelj yang biasa bermain di lini tengah ditarik menjadi seorang bek tengah. Nah, disinilah problem besar Sevilla, bagaimana pemain bertahan mereka ini harus segera kembali solid dan juga ya mulai untuk bermain menunjukkan performa terbaiknya gitu. Kalau tidak ya bukan hal yang mustahil tiba-tiba Sevilla bisa degradasi gitu kan. Iya, betul. Sementara kalau kita kembali lagi nih untuk ke papan atas nih. Kalau papan atas sudah 12 poin udah kita bahas tadi siapa. Sementara untuk memperebutkan siapa yang akan bertengger di posisi kedua itu adalah kalau kita ngelihat di sini ada Barcelona dan juga Villarreal ya, sama-sama 10 poin. Nah, Villarreal sendiri kalau kita melihat di bawahnya ada Real Betis,
siapakah yang akan bertengger di posisi ketiga dan pertahanannya siapa yang paling kuat nih di antara Betis dan juga Villarreal? Nah, ini musim ini Real Betis kan sekarang ada di peringkat keempat ya dengan 9 poin, kemudian Villarreal di peringkat ketiga dengan 10 poin sama poinnya dengan Barcelona. Tapi ya memang kedua tim ini kalau dibilang siap tidaknya, keduanya sebenarnya sudah sama-sama siap kalau saya melihat ya, karena dari segi Real Betis maupun juga Villarreal mereka tidak banyak melakukan perubahan, justru masih mengandalkan pemain-pemain lama di situ. Bagaimana Manuel Pellegrini hanya membeli sekitar 3 pemain, itu pun juga pemain yang sebelumnya sudah dipinjam oleh Real Betis kemudian dipermanenkan di musim ini, seperti ada Willian Jose di situ, kemudian paling pemain barunya ada Luis Enrique dan juga ada Luis Felipe sebagai bek tengah ya. Dan ini tadi kalau sedangkan untuk Villarreal mereka menambah 5 pemain, 5 amunisi baru ya, tentunya ini juga sebagai antisipasi apabila tim ini kelelahan, sehingga bagaimana Unai Emery memerlukan pemain-pemain yang bisa untuk rotasi sehingga kedalaman squad pun juga tetap bagus sama baiknya gitu. Makanya mereka mendatangkan ada Pepe Reina di situ untuk menjadi pelapis dari Geronimo Rulli, kemudian di situ juga ada Nicolas Jackson yang sempat dipinjamkan musim lalu, kemudian sekarang kembali ke Villarreal. Kemudian juga ada nama Giovanni Lo Celso dari Spurs yang musim lalu juga dipinjam, kemudian akhirnya sekarang ini juga kembali dipermanenkan. Kemudian ada, ini yang menarik adalah bagaimana Villarreal mendatangkan seorang Jose Luis Morales. Ini adalah pembelian yang saya kira di luar dugaan dan banyak mungkin dari kalangan pengamat La Liga yang, ini adalah pembelian yang entah ini akan menjadi blunder atau sukses. Tapi ternyata sejauh ini Luis Morales tampil begitu luar biasa, betul. Karena dia lama bermain bersama Levante, cuman karena musim lalu Levante terdegradasi, akhirnya Villarreal menggunakan opsi, ini ada Levante terdegradasi, kita bisa ngambil Luis Morales, diambillah Luis Morales, dan ternyata kemarin juga menciptakan gol gitu. Jadi memang pembelian-pembelian dari Unai Emery ini juga sangat sangat gitulah, dan hebat lah melihat. Instingnya kuat betul, nih berarti ya, betul. kalau kita lihat. Nanti Real Betis ini akan bertanding melawan siapa ya? Real Betis nantinya akan ketemu Villarreal di pekan kelima. Akan Villarreal juga ya. Iya. Nah, berarti ini akan menentukan nih siapa yang akan ada di peringkat ketiga. Betul, ya kan? betul. Kalau Bung Putra pilih siapa? Kalau melihat bilang sekarang Atletico sih ya? nanti. Belum nggak ada pilihannya nih, Betis sama Villarreal. Tapi satu hal lagi yang saya kira penting untuk Villarreal adalah bagaimana Emery juga mendatangkan Kiko Femenia. Kiko Femenia adalah pemain yang bermain di posisi bek kanan, dan semenjak dibeli Kiko langsung menjadi pilihan utama, dan karena pemain ini memang sudah lama juga sempat bermain di La Liga, kemudian pindah ke Liga Inggris, bermain bersama Watford, akhirnya pulang kampung ke Spanyol, dan kita lihat bagaimana sekarang pertahanan Villarreal sudah semakin luar biasa gitu. Jadi ya inilah menarik untuk ditunggu nih. Wah, kalau dari omong-omongannya kayaknya Bung Putra merujuk kepada Villarreal nih. Bener ya? Nggak tahu ya, mungkin 51% gitu kan, sementara Real Betisnya 49%. Ya udahlah, kita lihat aja bagaimana jalannya pertandingan nanti. Dan sekarang hingga pekan keempat sudah lewat, tadi sudah dibilang sama Bung Putra bahwa dihujani banyak sekali gol. Mari kita lihat saat ini daftar top skor sementara dari La Liga Santander 2022-2023. Silakan. Nah, secara mengejutkan, Iago Aspas memimpin daftar top skor sementara dengan koleksinya 5 gol. Ini jumlah yang sama ya dengan yang dicetak oleh Robert Lewandowski. Sementara itu, kalau kita melihat di Borja Iglesias, ini dia mengikuti di bawahnya dengan torehan 4 gol. Dua pemain Real Madrid, Karim Benzema dan juga Vinicius Junior, ini di bawahnya sama-sama mereka memiliki 3 gol. Itu dia list top skor sementara. Kalau kita melihat, adakah sisi kecewa dari Bung Putra di mana mengharapkan yang lain gitu yang memiliki top skor tertinggi? Ya kalau kecewa, kalau saya sebagai fans Atletico jelas saya pengennya di situ ada nama Alvaro Morata atau enggak Joao Felix ya di situ. Tapi kan ini karena netral. Kalau netral tapi memang ini. Tapi daftar top skor sementara hingga pekan keempat ini jelas ini adalah sesuai dengan yang kita bicarakan di pekan ketiga kemarin yang ya, karena di situ nama-nama seperti Iago Aspas, kemudian juga ada Robert Lewandowski, kemudian Borja Iglesias ya, dan kemudian ada Benzema dan juga Vinicius Junior yang memang ya itulah tugas mereka untuk menciptakan gol, dan ternyata hingga pekan keempat semuanya tampil konsisten, berhasil menciptakan gol ya, sekarang memang berada di situ. Walaupun walaupun nantinya juga masih akan terus berubah ya ininya klasemennya. Tapi itu tadi di situ juga melihat bagaimana Benzema dan juga Vinicius Junior berbagi sama, yaitu 3 gol masing-masing 3 gol, berarti ini menandakan bahwa ya Real Madrid memiliki banyak opsi untuk menciptakan gol gitu. Sedangkan sebenarnya di peringkat yang selain Benzema dan juga Vinicius itu ada nama Morata yang juga menciptakan 3 gol, serta ada Sadik Umar. Inilah pemain yang cukup menarik ya, Sadik Umar, pemain dari Almeria, sudah menciptakan gol bersama Almeria sebanyak 2 gol. Kemudian di last minute dari transfer deadline day dia pindah ke Sociedad, dan di laga perdananya bersama Sociedad menciptakan gol menghadapi Atletico.
Sehingga sekarang Sadik Umar pun juga memiliki 3 gol. Nah inilah nama-nama yang ya kita patut tunggu sehingga akhir musim siapa yang lebih konsisten dalam cetak gol. Nah, pemain ini kan kalau kita melihat kayak misalnya dari pemain Real Madrid sendiri, dia ada yang mencetak 3 gol ya dari sekian banyak nama-namanya. Mungkinkah berarti ini menunjukkan bahwa dari sisi kesiapan tim, Real Madrid sendiri lebih siap dibandingkan dengan tim lainnya? Banyak nih yang ciptain gol gitu. Ya kalau Real Madrid memang ya tim yang memiliki talenta dalam cetak gol lah, semua lini mereka juga bisa menciptakan gol gitu. Jadi memang kalau Real Madrid jelas dari Carlo Ancelotti pun juga ingin bahwa setiap pemain yang diturunkan itu sebisa mungkin bisa menciptakan gol. Jadi jika lini depannya buntu atau lini tengahnya buntu ya mungkin ntar dari lini belakang bisa menciptakan gol. Kemudian kalau misalkan lini belakangnya buntu ya lini tengah menciptakan gol. Ya itulah saling sistem backup yang lah ya, betul, satu sama lain. Itu dia. dipraktekkan di tim lain nggak sih atau cuma Madrid dong, Real Madrid dong? Untuk itu ya harusnya di tim lain juga sama sih. Harusnya Tapi ya. sejauh ini memang yang terlihat adalah Real Madrid yang lebih kolektif. Ya, ada Benzema, ada Vinicius di situ, kemudian juga ada Luka Modric yang sudah menciptakan gol, ada Alaba juga sudah menciptakan gol, ada Lucas Vazquez juga sudah menciptakan gol. Jadi memang sudah inilah Real Madrid lebih apa ya variasi Lebih menonjol lah ya kalau kita ngelihat. Dia skemanya kebaca dong berarti sama tim lain. Wah gimana nih? Tim lain ngikutin gitu. Anyway, kalau kita ingat di 2 pekan yang lalu kita sempat bahas mengenai pemain-pemain dengan usia-usia tertentu, apakah dia memiliki performa atau endurance yang masih stabil atau enggak. Nah, dari top skor sendiri kita merujuk kepada Iago Aspas di sini, dia tuh usianya tuh udah 35 ya. Betul. Sementara kita kemarin sempat bahas 30 aja udah jadi oke, siap-siap nih. Dia udah 35. Ternyata dia top skor nih. Berarti mematahkan omongan kita kemarin juga ya. Gantung atau gimana nih? Kalau Iago Aspas kan memang pemain yang sudah 14 tahun berseragam Celta Vigo, dan memang Iago Aspas ini adalah roh serta menjadi motor serangan di ujung tombak dari Celta Vigo. Jadi jelas kalau kita melihat bagaimana sekarang Iago Aspas sudah menciptakan 5 gol dari 4 laga yang dimainkan. Ya ini memang memang ya itulah tugas seseorang Iago Aspas gitu, karena dari setiap musim bersama Celta Vigo, bahkan dari musim perdananya dia bermain bersama Celta Vigo hingga saat ini, minimal itu Iago Aspas akan menciptakan 14 gol dalam satu musim. Jadi sekarang itu udah terdata ya? Itu ada based on data, itu setiap musim dia minimal 14 gol, bahkan dia juga sempat mendapatkan gelar pencetak gol terbanyak ya, sebagai pencetak gol terbanyak striker lokal Spanyol. Dia mendapatkan Zara Trophy, yaitu dia juga kemudian juga sempat menjadi pencetak gol terbanyak di Segunda Division ketika Celta Vigo bermain di Segunda Division, dan Celta Vigo akhirnya promosi ke La Liga, dan disitulah Iago Aspas juga mendapatkan gelar top skor terbanyak sebagai pencetak gol terbaik di Segunda Division. Jadi memang ya Iago Aspas ini adalah sosok penyerang usia yang sudah tidak muda lagi tapi tetap produktif gitu. Yang penting kan kalau pelatih itu adalah melihat bagaimana seorang striker walaupun usianya sudah tidak muda lagi tapi tetap bisa memberikan kontribusi, yaitu sebuah gol, itu dia. Selain Iago Aspas, yang striker dengan umur yang udah tidak muda lagi tapi oke siapa? Oh, Benzema, Lewandowski kan juga sama tuh. Udah kita bahas kemarin itu dia. Ternyata udah dijawab di 2 pekan yang lalu. Baiklah kalau kayak gitu, bursa transfer untuk Liga Spanyol ini baru saja ditutup. Benar begitu Bung Putra ya? Ya. Adakah tanggapan dari Bung Putra sendiri menjelang kemarin bukan menjelang lagi, sudah ditutupnya bursa transfer ini? Ya, ini banyak sekali transfer-transfer yang kejutan ya, dan juga ada juga sebenarnya transfer-transfer ada yang sangat mengejutkan dan juga ada yang sebenarnya sudah diprediksi, seperti kayak kepindahan seorang Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona ke Chelsea. Memang Chelsea dari 2 minggu terakhir sebelum bursa transfer ditutup sudah menginginkan Aubameyang, dan akhirnya kejadian pada saat deadline day itu ya. Nah, transfer lain yang juga menjadi kejutan adalah bagaimana seorang Hector Bellerin dan juga Marcos Alonso di menit-menit akhir pindah ke Barcelona. Kemudian juga di situ juga ada Kennedy pemain Chelsea yang akhirnya pindah ke Real Valladolid. Ya. Terus juga ada Almeria yang dalam ketika bursa transfer mau ditutup mendatangkan 2 pemain, ada Lazaro dan juga El Bilal Torre di situ dengan harga yang sebenarnya tidak terlalu mahal tapi juga tidak cukup murah gitu. Jadi Lazaro didatangkan dengan harga 7 juta 7 million euro, kemudian juga El Bilal Torre 10 million euro. Nah, tapi kejutan juga datang dari Valencia ketika mereka mendatangkan Justin Kluivert dan juga Edinson Cavani dari Manchester United. Ini adalah 2 nama yang cukup menarik karena Justin Kluivert itu adalah pemain yang bapaknya dulu juga bermain di Valencia. Dan sekarang ini Justin Kluivert anaknya akhirnya mencoba keberuntungannya untuk bermain di Valencia, serta adanya Edinson Cavani untuk lini serang dari Valencia. Bahkan kita tahu kan Cavani maksudnya usianya juga sudah tidak muda lagi, tapi ya jelas kualitas Cavani tidak perlu dipertanyakan. Jadi ini adalah saya kira rekrutan yang
yang dilakukan oleh Rino Gattuso benar-benar benar-benar pandai lah, karena melihat peluang bagaimana Cavani juga sudah free agent, tidak memiliki klub dan kualitasnya masih baik, dan di timnas Uruguay juga masih menjadi pilihan utama bersama Suarez. Akhirnya diambil ke Valencia, serta itu tadi ya, ada juga Lord Braithwaite kalau kita menyebutnya Martin Braithwaite, Lord Braithwaite yang menyeberang dari Barcelona pindah ke tim sebelahnya yaitu Espanyol, betul. Serta terakhir yang menarik adalah bagaimana Sergio Reguilon yang pindah dari Spurs ke Atletico Madrid. Inilah jadi transfer yang menarik untuk dilihat adalah itu tadi yang barusan kita bahas, yang kita tinggal melihat apakah memang nanti di lapangan semuanya akan perform atau tidak itu. Dan mereka ini melakukan pembelian di bursa transfer di tengah waktu 1 sampai 3 kemarin ya. Betul. Udah mendekati tuh baru nih dilakukan. Dan pemain-pemainnya juga yang udah disebutin Bung Putra tadi juga memiliki udah diprediksi, tapi juga ada kejutan. Dan tapi dari keriuhan menjelang kemarin bursa transfer ditutup, dari yang sikut-sikutan ada juga loh tim yang tidak melakukan pembelian atau bursa transfer, masuk ke bursa transfer sama sekali. Yaitu siapa? Yaitu Real Madrid. Santai-santai aja, slow-slow aja. Gue nggak butuh ini. Gue udah percaya diri sekali nih. Inikah rencana yang sudah mereka persiapkan dengan matang, udah terlihat, nggak ada yang perlu diganti atau ditambah? Ya kayak seperti yang kita obrolin waktu itu Ji, 2 minggu lalu, bahwa bagaimana Ancelotti sebenarnya sudah melihat nih, squadnya yang perlu ditambah hanya gitu di sektor ini, maka dari itu di musim ini akhirnya ditinggal oleh Casemiro. Nah, sedangkan sebenarnya ada 2 pemain lain, yaitu pemain muda yang didatangkan oleh Ancelotti, tapi hanya untuk dipinjamkan ke Real Madrid Castilla atau Real Madrid B. Jadi ada Iker Bravo yang dipinjam dari Leverkusen hanya untuk bermain di Real Madrid Castilla, dan juga di situ ada pemain muda lainnya yaitu Noel Lopez yang juga untuk diperuntukkan untuk Castilla. Jadi memang ya ini agak unik sih, karena memang ya Real Madrid yang kita tahu biasanya suka belanja besar-besaran, suka jor-joran di bursa transfer. Lagi nggak mau belanja dia. Iya, tiba-tiba menahan diri dan hanya mendatangkan 2 pemain yang itu tadi, 2 pemain yang didatangkan ini pemain yang memang berkualitas dan lagi-lagi sesuai dengan apa yang diperlukan oleh Ancelotti. Karena akhirnya dengan kedatangan Rudiger dan juga Tchouaméni, setiap posisi sudah memiliki cover yang sama baiknya. Jadi kalau di lini tengah ada Modric, Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Dani Ceballos, Valverde. Nah itu pemain-pemain yang ya itu udah cukup lah untuk Ancelotti. Nah tapi catatannya adalah apabila terjadi cedera di beberapa lini dan juga cederanya itu bisa katakan fatal ya? Masif gitu, katakan ada 2 atau 3 pemain cedera di lini belakang, itu dia yang berbahaya karena tidak ada lagi gantinya. Nah itu dia gitu. jadi pertanyaan kalau kita melihat berarti juga. Jadi ya ini berarti nanti pintar-pintarnya Ancelotti untuk melakukan rotasi agar tidak terjadi cedera ya. Ya mungkin mereka juga udah punya backup plan ya kan. Namanya juga backup plan, nggak mungkin kita dikasih tahu ya kan. Jadi semuanya tahu dong. Nah dari tanggal waktu 1 sampai 3 September 2022 ini ternyata ada 5 transfer pemain pilihan, dan kelima transfer itu adalah Marco Alonso dari Chelsea ke Barcelona, Hector Bellerin dari Arsenal menuju Barcelona pula. Lalu kalau kita melihat di sini ada Braithwaite dari Barcelona ke Espanyol. Sementara itu juga ada nama Edinson Cavani dari Manchester United menuju Valencia, dan yang terakhir ada Reguilon dari Tottenham menuju Atletico Madrid. Kalau ngomongin lini belakang nih, lini belakang Barcelona tuh sekarang tuh rapat, ya kan? Ya. Dengan penambahan tadi juga udah disebut ada Hector Bellerin dan juga Marcos Alonso, mereka udah masuk ke Barcelona. Lini-lini mana lagi yang dibutuhkan untuk biar memperkuat lagi dari tim Barcelona? Kalau Barcelona sejauh ini sih, kalau kita lihat bagaimana penampilan Barcelona hingga pekan keempat sih sudah tidak perlu penambahan apa-apa lagi ya. Semuanya sudah lengkap, puzzle-nya sudah jadi, tinggal bagaimana sekarang ibaratnya ya udah Xavi bisa memainkan semua pemainnya sesuai dengan kebutuhan, tergantung lawan. Nah sekarang ya itu dengan kehadiran Hector Bellerin di situ, jelas di sisi kanan pertahanan Barcelona sekarang mereka memiliki back kanan murni, karena sebelumnya adalah Sergi Roberto yang biasa berperan di situ. Tapi Roberto itu kan aslinya adalah posisinya pemain tengah, namun memang di dalam beberapa tahun terakhir kerap dijadikan back kanan dan ternyata tampilnya cukup luar biasa bagus gitu. Akhirnya selalu diplot jadi back kanan, dan akhirnya dengan kedatangan Hector Bellerin ini jelas akhirnya nanti menurut saya Hector Bellerin kedepannya akan menjadi pilihan utama di sektor kanan, karena dalam beberapa laga terakhir Barcelona kerap menggunakan Ronald Araujo ataupun juga Jules Koundé sebagai bek kanan, padahal kedua bek ini adalah aslinya sebagai bek tengah. Jadi dengan adanya Hector Bellerin, jelas Barcelona mendapatkan bek kanan yang memiliki kualitas, apalagi juga musim lalu Bellerin main di Real Betis, juara Copa del Rey bersama Real Betis, sehingga pengalaman-pengalamannya dan permainannya jelas akan membantu memberikan tambahan tambahan daya
untuk Barcelona. Nah, gaya jadi terlihat gitu. Kalau ngomongin back lagi nih, kita menuju lagi ke persaingan papan atas. Kalau ngomongin Villarreal, di sini Villarreal ini ada duet back yang beda usia, ada Raul Albiol dan juga Pau Torres yang menjadi andalannya untuk di back sendiri. Mereka ini akan memperkuatkah? Karena kalau kita ngelihat sekarang ini Villarreal ini satu-satunya tim yang belum kebobolan ya sampai pekan keempat. Betul. Gimana? Ya kalau kita melihat Villarreal, sepak terjang Villarreal hingga pekan keempat memang luar biasa ya bagaimana Unai Emery bisa menciptakan Villarreal begitu kokoh di lini belakang dan juga di lini depan pun juga sangat luar biasa. Jadi sejauh ini Villarreal belum pernah kebobolan, bermain 4 kali dengan clean sheet. Bagaimana Geronimo Rulli juga tampil luar biasa impresif di bawah mister gawang. Plus juga mereka juga berhasil menciptakan kira-kira 10 gol ya, 10 gol di musim ini. Dan tentu ini adalah bagaimana kerja dari seorang Unai Emery yang sebelumnya ditanam dari musim 2020-2021 sampai akhirnya sekarang mereka sudah pakem dan juga solid nih pertahanannya, karena memang si pemain ini, si Raul Albiol, Pau Torres, kemudian Alfonso Pedraza ini adalah 3 pemain yang selalu bermain bersama sejak 2020, sejak Unai Emery menjadi pelatih Villarreal. Kemudian akhirnya sekarang mereka mendatangkan Kiko Femenia di situ untuk memplotnya sebagai bek kanan utama, dan ya itu tidak membutuhkan waktu lama untuk Kiko bisa masuk ke skema Unai Emery, dan sekarang ya itu terlihat bagaimana begitu kokohnya pertahanan dari Villarreal ya, termasuk tadi duet Pau Torres dan juga Raul Albiol ya, yang walaupun berbeda usia yang cukup jauh, Raul Albiol sudah 37 tahun ya, kemudian juga Pau Torres masih 25 tahun. Jadi memang ini saya kira kombinasi yang melengkapi satu sama lain. Betul, kombinasi yang sempurna gitu. Bagaimana Albiol yang sudah memiliki jam terbang tinggi di La Liga, dia juga juara bersama Valencia, juara Copa del Rey waktu itu di tahun kalau tidak salah 2004 atau 2007, kemudian dia juga sempat menjadi juara La Liga juga bersama Real Madrid. Nah sekarang bersama Villarreal dia sempat juara Europa League juga musim 2020-2021. Dan ini pengalaman dari Raul Albiol, bagaimana ia juga pastinya mengajarkan kepada Pau Torres. Dan disitulah kepemimpinan Raul Albiol, ketenangannya, membaca situasi, membaca pergerakan bola, itulah yang akhirnya juga bisa transfer ke Pau Torres. Dan Pau Torres, bek muda yang memang memiliki fisik yang bagus, memiliki kecepatan yang bagus, kemudian juga membaca bola, kemudian juga bagaimana dia bisa menjadi ball playing defender yang sangat baik. Nah, disinilah mereka saling melengkapi. Jadi dengan adanya Pau Torres dan Raul Albiol, ya ini sudah klop lah, sudah matching lah. Tapi jangan lupakan juga, penjaga gawangnya juga nggak kalah memukau nih dengan pertahanannya sendiri ya. Itu ada Geronimo Rulli, dia juga jadi sorotan di jalannya pertandingan nih, Bung. Nah, itu kalau Geronimo Rulli ini kan memang kiper yang semenjak 2 musim lalu juga menjadi pilihan utama untuk Unai Emery menjaga gawang dari Villarreal, karena sebelumnya memang Geronimo Rulli itu hanya sebagai pelapis dari Sergio Asenjo, kiper yang juga hampir lebih dari 7 tahun membela Villarreal, Sergio Asenjo. Kemudian Asenjo memberikan, saya yakin betul bahwa bagaimana Asenjo pasti akan memberikan pengalamannya kepada Geronimo Rulli untuk menjadi penjaga gawang Villarreal, karena juga Asenjo kita tahu kiper yang luar biasa semenjak dia berseragam Villarreal, banyak juga memberikan kontribusi untuk Villarreal dalam setiap pertandingan. Nah ini tadi Geronimo Rulli pun juga kiper yang sudah langganan masuk timnas Argentina sejak 2018. Jadi memang kualitasnya Rulli ya bisa dibilang ya tidak perlu dipertanyakan, dan sebelum pindah ke Villarreal pun juga selalu menjadi penjaga gawang utama di Real Sociedad ya. Jadi itulah tadi bagaimana Geronimo Rulli dengan dibantu juga dengan 4 back sejajarnya, yaitu ada Kiko Femenia, Raul Albiol, Pau Torres dan juga Pedraza, yang akhirnya semuanya ini, kelimanya ini memberikan dampak positif bagi skuad Villarreal hingga pekan keempat belum kebobolan sama sekali, dan inilah yang harus dipertahankan oleh Unai Emery, dan juga tentu Geronimo Rulli juga harus mempertahankan performanya itu dia. Gelandang bertahan yang paling diutamakan juga berarti kalau di sini ya. Kalau kita melihat misalnya kayak Dani Parejo nih, ini menjadi kalau kemarin tuh katanya ada 5 kali recoveries. Bisa mungkin dijelasin dulu Bung, ini seperti apa nih 5 kali recoveries yang dilakukan sama Parejo sendiri? Ya kalau recoveries ini kan sebenarnya kan misalkan seorang pemain tengah yang kembali merebut bola ketika bolanya itu hilang. Jadi bola diambil oleh lawan, kemudian pemain ini melakukan recovery kita menyebutnya, yaitu tadi dia berhasil mengambil kembali bola dari lawan, dan bola yang telah direbut ini akhirnya bisa di-keep oleh timnya sehingga menjadi menjadi keuntungan untuk tim tersebut untuk melakukan ball possession ataupun juga membangun serangan. Dan Parejo di pertandingan kemarin berhasil melakukan 5 kali recoveries, dan ini adalah hal yang menarik karena Parejo itu kan sebenarnya itu adalah gelandang yang kalau bisa dibilang itu gelandang serang yang elegan dan juga yang memiliki teknik tinggi gitu. Karena memang saya juga mengikuti Dani Parejo ini semenjak dia masih bermain di Getafe. Kemudian bahkan saya juga pernah ketemu dengan Parejo secara langsung. Serius? Ketika waktu itu dia Valencia datang ke Jakarta. Nanya nggak? Recoveries-nya gimana nih? Gimana? Ajarin dong
Waktu itu dia masih muda banget. Nah, sekarang kan dia udah senior kan, udah termasuk senior kan. Jadi memang ya Parejo ini pemain kunci dari Villarreal yang didatangkan dari Valencia bersama Francisco Kelang waktu itu. Dan uniknya adalah kepindahan Parejo dari Valencia ke Villarreal itu menuai kontra dari para fans Valencia. Karena para fans dari Valencia ini benar-benar mencintai dan menjadikan Parejo itu sebagai idola mereka di Valencia. Di sosok tengah. Tapi tiba-tiba owner dari Valencia berkata lain, mereka bilang, oke ini Parejo usianya sudah tidak muda lagi, masanya sudah habis, akhirnya dilepas lah. Wah, nyesel nih Parejo. Betul. Jadi ya? itu dia. Jadi setelah Parejo dilepas di musim perdananya bersama Villarreal dan juga bersama Francisco Kelang dari Valencia juga, mereka berdua langsung juara Europa League. Tuh kan, makanya jangan memandang dari umur doang. Betul. Mungkin ada faktor-faktor lain yang harus di-push lagi. Tuh lihat hasilnya ini gimana. Ini juga sama persis seperti ketika Luis Suarez yang sudah tidak digunakan oleh Barcelona pindah ke Atletico Madrid, langsung juara La Liga. Tuh dia. Ini adalah salah satu pembincangan di balik layar ya. Kalau kita di sini sebagai penikmat sepak bola ini banyak banget spekulasi dan juga keinginan ya dari fans-fans yang seperti ini. Nah, kalau tadi kami ngobrolin mengenai lini pertahanan, di sini juga tim Rumah La Liga memiliki informasi menarik nih untuk pemirsa, yaitu aksi-aksi penyelamatan para penjaga gawang di bulan Agustus. Dan berikut tayangannya. Penjaga gawang Barcelona Ter Stegen tampil memukau saat timnya mengalahkan Real Sociedad 4-1. Ia menyapu bola yang ditembakkan pemain senior David Silva yang berada di dalam kotak penalti. Penjaga gawang Cadiz, Konan Ledesma, berada di urutan keempat dalam aksi penyelamatan terbaik Agustus. Dia jatuh bangun melakukan 2 penyelamatan sekaligus dari serangan pemain Real Sociedad. Situasi ini sempat membuatnya mendapat perawatan karena lutut Ledesma terbentur tiang gawang. Penjaga gawang senior asal Argentina yang membela Celta Vigo berada di posisi ketiga. Ia membuat Eden Hazard frustasi usai menahan penalti penggawa Belgia tersebut. Tak hanya di situ, bola muntah yang disambar Karim Benzema juga berhasil dimentahkannya. Sementara di urutan kedua ditempati kiper Mallorca, Predrag Rajkovic. Penjaga gawang Serbia itu menahan bola tendangan Gorka Gurzeta yang sempat mengenai pemain belakang Mallorca. Di partai tersebut, Rajkovic menjaga kesucian gawangnya dari 6 shots on goal dari sang lawan. Pertandingan pun berakhir 0-0. Geronimo Rulli, didaulat memiliki aksi penyelamatan terbaik di bulan Agustus. Saat tanduk pemain Atletico Madrid, Carrasco seperti mustahil dihalau. Kiper Argentina tersebut mampu menyapu keluar bola dari gawangnya. Rulli sendiri membuat Villarreal menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan dari 4 laga yang sudah dijalani. Kalau kita melihat di Bung Putra, Barcelona akan segera melawan tim juru kunci yaitu Cadiz, ya kan? Atas sama bawah nih, ya kan? Atas sama bawah. Udah pasti dong, ini dia akan menang. Kayaknya probabilitasnya tinggi sekali nih. Ya, tapi memang kalau bermain di Stadio Nuevo Miranda ini, saya kira pressure justru akan terjadi untuk Cadiz ya, tuan rumah Cadiz ya. Karena dalam 4 laga terakhir, Cadiz belum pernah menang sama sekali. Bahkan Cadiz selalu kalah dan Cadiz juga belum pernah menciptakan gol sama sekali. Ya, kita bahas. Itu dia. Oke, jadi 4 kali main mereka tidak menciptakan gol. Itu tadi pressure pun jelas akan ada di Cadiz karena tuan rumah serta fans pun juga sudah mulai bertanya-tanya nih gimana nih Cadiz nih gitu. Sedangkan di sisi lain Barcelona dari 4 pertandingan bahkan 3 pertandingan terakhir minimal menciptakan 3 gol. Kemarin juga 3-0 lawan Sevilla, kemudian juga 3-0 sebelumnya juga 3-0 juga menang, terus ada menang 4-1 juga. Nah, jadi memang ini adalah sangat kontradiktif ya, tim yang menciptakan begitu banyak gol kemudian melawan tim yang belum sama sekali menciptakan gol. 100% nggak nih kemenangannya? Nah, ini kalau dibilang persen atau enggak, saya kira memang ini ya agak-agak susah gampang ya. Tapi memang probabilitas Barcelona untuk menang sangat tinggi, betul-betul. Karena juga bagaimana kondisi mental pemain dari Cadiz pun juga mungkin sangat terganggu ya dengan hasil yang didapatkan dalam 4 pertandingan terakhir. Pressure sendiri ya mereka. Betul. Dan saya kira juga ini Barcelona kembali akan menunjukkan bagaimana, ini saya menyebutnya trio LDR ya. Apa tuh? Lewandowski, Dembele dan juga Rafinha. Okay. Trio yang akhirnya diturunkan oleh Xavi di setiap pertandingan dan kemarin juga tampil begitu baik. Jadi nantinya ketika menghadapi Cadiz, saya kira juga trio LDR ini akan kembali menunjukkan tajinya lah. Dan lagi-lagi memang ya dalam 5 head to head ya Cadiz juga bisa dibilang juga sebenarnya cukup menyulitkan Barcelona gitu. Jadi Cadiz juga tidak bisa dianggap enteng.
5 pertandingan terakhir. Cadiz bahkan juga sempat meraih kemenangan sensasional di kandang Barcelona di Camp Nou. Jadi memang di sini juga ya Barcelona harus waspada karena 5 pertemuan terakhir Cadiz berhasil 2 kali menang, bahkan kemudian juga 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah dari Barcelona. Tapi Jadi itulah kan kita nggak tahu ya, namanya pressure sekarang gitu ya kan, dari poinnya juga tinggi banget, apalagi tadi Bung Putra bilang mengenai trio LDR. Di sini kipernya sendiri Marc-André ter Stegen ini juga bilang bahwa Xavi itu tuh adalah salah satu juru kunci yang diakui oleh semua pemain katanya, kayak gitu. Betul. Jadinya ya kita akan melihat percaya dirinya Barcelona ini melawan tim yang lagi memiliki pressure yang sangat tinggi, Cadiz. Sementara itu ini tim favoritnya Bung Putra sendiri, Atletico Madrid yang punya 7 poin melawan tim yang juga punya 7 poin, yaitu Celta Vigo. Oke, nggak perlu ditanya ya akan menang yang mana karena kita tahu jawabannya. Tapi peluangnya lebih tinggi yang mana kalau netral? Ya, kalau netral. Ya, ini salah satu laga di pekan kelima ya yang sangat menarik dan juga pastinya akan sangat seru. Atletico Madrid menghadapi Celta Vigo di Civitas Metropolitano. Bagaimana kedua tim memiliki poin yang sama, yaitu sama-sama 7. Atletico berada di peringkat 7, kemudian Celta Vigo di peringkat ke-8 ya. Jadi siapapun nanti yang akan menang di laga ini jelas akan memiliki poin 10 kemudian naik ke 5 besar. Nah, itu kalau kita melihat dari kesiapan tim, saya kira ya dua-duanya lagi sangat-sangat siap nih. Tapi permasalahannya adalah dari Atletico karena kiper utama mereka yaitu Jan Oblak yang harus mengalami cedera kemarin ketika menghadapi Sociedad, dan kemungkinan besar Jan Oblak tidak bisa tampil ketika menghadapi Celta Vigo. Dan inilah bagaimana apakah kiper kedua dari Atletico yaitu Ivo Grbić yang nantinya menggantikan Jan Oblak bisa tampil sebaik Oblak atau tidak. Karena ini adalah faktor penting. Karena begini, karena kalau di La Liga itu banyak orang dulu berkata seperti ini. Real Madrid dulu punya Cristiano Ronaldo, kemudian Barcelona punya Lionel Messi. Nah, Atletico punya Ronaldo dan Messi-nya tapi di sektor penjaga gawang, yaitu Jan Oblak. Itu tadi. Oke, ada di posisi yang sama gitu. Betul, ya kan? jadi ibaratnya ya kalau Messi Barcelona, ya ini kalau Atletico ya si Jan Oblak ini. Gitu. Jadi memang ya kalau kita lihat dari head to head pun sebenarnya ya dari 10 kali pertemuan Atletico lebih unggul. Atletico 6 kali menang, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Jadi pada partai kali ini saya kira juga melihat bagaimana Atletico bermain. Mungkin Atletico akan menang. Akan menang mungkin dengan skor 2-0. Nah, kipernya ya menjadi sorotan berarti. Ya, namun itu tadi berbahayanya adalah dari kipernya Atletico sendiri. Apakah memang bisa tampil baik atau tidak, itu tadi. Dan ini juga kan laga yang seru karena kita tahu Yago Aspas 5 gol, kemudian juga ada Alvaro Morata 3 gol di situ. Juga jangan lupa nih ya, juga ada Real Madrid. Mungkin nggak untuk di pekan kelima ini nanti dia akan menang 5 kali berturut-turut. Nah, kalau Real Madrid ini akan menjadi laga kandang mereka kedua ya, setelah kemarin juga menang 2-1 atas Real Betis di Santiago Bernabeu dan menghadapi Real Mallorca. Jelas Real Madrid ingin menegaskan bahwa mereka sudah sangat siap untuk kembali mempertahankan gelar La Liga karena Madrid sudah 4 kali menang beruntun dan nanti di pekan kelima menghadapi Mallorca. Mallorca juga kondisinya kemarin adalah bermain seri menghadapi Girona ya. Kemudian nantinya Mallorca dalam 10 pertemuan terakhir, Real Madrid juga masih sangat dominan terhadap Real Mallorca gitu. Jadi Real Madrid 8 kali menang atas Mallorca dan hanya 1 kali seri. Serta Mallorca dalam 10 pertemuan terakhir hanya bisa meraih kemenangan satu kali kemenangan dari Real Madrid. Jadi memang pekerjaan yang sangat berat untuk Mallorca untuk bisa mencuri angka di Santiago Bernabeu. Itu dia. Dan sama beratnya sama yang akan memperebutkan top 3 nggak? Kalau kita ngeliat di sini kan ada Real Betis sama Villarreal. Sama beratnya nggak? Nah, ini kalau saya kira karena ini kalau Real Betis lawan Villarreal kan juga peringkat ketiga ketemu peringkat keempat ya. Yeah. Ini adalah salah laga big match di pekan kelima. Jadi memang Real Betis dan Villarreal ini harus sama-sama menunjukkan siapa yang lebih unggul. Betul. Apalagi Real Betis habis kalah dari Real Madrid. Kemudian Villarreal lagi dalam kondisi positif. Mereka habis menang telak juga. Jadi memang nih partai di Hornada kelima ini yang saya kira perlu di-highlight adalah itu. Real Betis menghadapi Villarreal serta Atletico Madrid melawan Celta Vigo tadi. Nah, form tandang Villarreal ini juga sebenarnya lagi bagus-bagusnya nih karena mereka 3 kali main tandang, mereka 2 kali menang, kemudian juga 1 kali seri. Bahkan mereka berhasil menang di kandang Atletico di Civitas Metropolitano. Itulah yang menjadi poin plus bagi Villarreal ketika mereka nantinya bertandang ke Benito Villamarin. Ini akan menjadi modal bagi Villarreal untuk bisa meneruskan tren positif mereka. Terlebih juga mereka belum pernah kebobolan kan dengan back tadi Pau Torres, Raul Albiol, kemudian juga kiper Jeronimo Rulli gitu. Nah, tapi di kandang Real Betis pun juga memiliki rekor yang bagus sejauh ini, 2 kali bermain di situ juga 2 kali kemenangan. Jadi ya inilah laga yang sangat seru dan perlu kita saksikan bersama nih. Kalau aku malah pengennya ngelihat Sevilla main, Bung. Karena kan kalau kita ngelihat Sevilla sekarang ada di papan bawah ya kan. Aku penasaran nih, apakah dia akan terus bertengger di papan bawah atau
dia malah nanti akan, wah gila gue udah kalah, udah berapa kali nih kalah, gue harus ada di papan tengah, kalau bisa papan atas gitu. Malah Sevilla yang aku tunggu-tunggu. Ya kalau Sevilla jelas laga menghadapi Espanyol ya, laga menghadapi Espanyol adalah laga hidup atau mati nih, bisa dikatakan hidup atau mati, karena walaupun juga baru berjalan 4 pekan, Sevilla benar-benar hancur lebur, dan inilah momen yang harus segera digunakan oleh Julen Lopetegui untuk segera bangkit, untuk memberikan arahan kepada pasukannya untuk oke, di laga lawan Espanyol kita harus tampil habis-habisan, tampil all out, dan harus bisa meraih kemenangan perdana di musim ini, karena kalau tidak itu akan sangat betul, akan sangat berbahaya, karena biasanya Sevilla berada di posisi top 5 untuk merebut gelar juara Liga, tapi sekarang justru malah top lagi 5 juga top 5 lagi di bawah. Ya udah, itu adalah dia tim-tim yang kami nanti-nantikan ya kan. Begitupun dengan pemirsa yang menyaksikan mungkin juga memiliki tim-tim lainnya yang sangat dinanti-nantikan untuk jalannya di pekan kelima ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bung Putra. Kita akan segera ketemu lagi di pekan-pekan selanjutnya. Untuk pemirsa di rumah jangan ketinggalan, makanya kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai jalannya pertandingan La Liga, dan juga jangan lupa untuk download La Liga PES untuk memiliki informasi seputar Liga Spanyol. Dan ini ada informasi penting nih untuk pemirsa yang ada menyaksikan sekarang. Ada episode spesial dari Rumah La Liga setelah ini, yaitu Bincang-Bincang dengan Flamenco. Flamenco ini adalah sebuah komunitas budaya Spanyol yang ada di Indonesia. Nah, karena ini budaya Spanyol, pamitnya pakai bahasa Spanyol kali. Ajarin, Bang. Adios. Cuman gitu doang. Adios. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sampai bertemu. Hasta luego. Hasta luego. Aduh, sulit nih. Ya udah, kalau gitu saya Enjang pamit dulu, mewakili juga di sini ada Bung Putra dan juga rekan-rekan kami di sini yang bertugas. Bang, adios, Bang. Cepet. Adios, hasta luego. Nah, itu, adios. Dah. Halo, saya Zaki dari komunitas Flamenco Indonesia dan selamat datang di episode spesial La Liga PES. Tadi saya memainkan La Liga tim komposisi Lucas Vidal. Oke, kalau komunitasnya sendiri sih bisa jadi sekitar tahun 2015-an atau 2016-an ya. Jadi udah lumayan cukup lama, kita ada beberapa gathering juga, dan yang hadir memang ada beberapa orang terkenal juga, kayak misalnya almarhum Budi Wawor. Nah, tapi setelah itu memang kita lebih banyak aktivitasnya di internet ya, karena memang ada pandemi, jadinya kita sudah dari 2015 atau 2016 sampai sekarang. Memang karena exposure dari Hollywood salah satunya, dan beberapa jargon-jargon ya. Kalau misalnya kita nonton bola, terutama La Liga ngomong-ngomong, ya misalnya kalau nonton bola pasti pernah dengar kayak ole 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 ole. Ya itu ternyata salah satu kosakata yang sering banget dipakai di Flamenco juga gitu, buat nyemangatin pemain musiknya begitu ya. Kalau di bola mungkin itu buat nyemangatin pemain bolanya. Nah, kalau yang lain memang ada exposure dari Hollywood gitu, misalnya kayak meskipun nggak pure Flamenco banget sih, misalnya kayak Desperado, ada Antonio Banderas juga dari Malaga kan ya. Jadi salah satunya exposure awalnya tuh pasti itu. Kalau nggak misalnya kayak Gypsy Kings, sampai akhirnya teman-teman di komunitas tahu Flamenco. Real Madrid pasti ya. Real Madrid terutama. Mungkin orang demen striker ya, tapi aku tuh demen back loh. Mungkin karena masa kecilnya sering jadi back, jadi ya. Jadi ada Sergio Ramos juga dulu, tapi pas waktu masih di Real Madrid. Sekarang sayangnya udah pindah, tapi tetap hatiku di Real Madrid. Selain itu juga sebenarnya Sergio Ramos tuh bisa loh main flamenco. Jadi dia itu
memang kelahiran Sevilla ya, di Andalusia. Jadi pasti ada exposure ke flamenco. Terus dia belajar gitarnya itu sama Diego del Moral. Itu salah satu gitaris flamenco yang terkenal di keluarga yang terkenal banget juga, keluarga Morao. Lionel Messi lah. Siapa yang nggak tahu Messi kan? Wah, dia gocekannya mantap. Gol-golnya cantik. Jadi buat kalau ngeliat Messi main gitu. Ahora es el fin del episodio especial esta vez. No olvides ver el próximo episodio especial.